Perhatikan soal berikut. Barisan bilangan 2, 3P, 18 merupakan barisan geometri dengan P satu bilangan non-negatif. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai salah? Berdasarkan informasi yang di atas, diberikan 4 pernyataan, kita akan cek manakah di antaranya yang bernilai salah. Ini merupakan materi barisan geometri. Jadi untuk barisan geometri itu melibatkan rasio ya. Nah, untuk mencari pernyataan pertama ini kita harus mencari rasionya. Nah, untuk mencari rasio itu bisa kita gunakan konsep bahwa U2 per U1 itu sama aja dengan U3 per U2 ya. Begitu seterusnya. Berarti untuk suku keempat bagi suku ketiga, nah itu akan sama dengan suku kelima dibagi suku keempat. Begitu seterusnya ya. Nah, jadi kan untuk suku kedua bagi suku pertama itu haruslah sama dengan suku ketiga dibagi dengan suku kedua. Itu konsep mencari rasio. Sehingga kalau kita substitusikan nilai suku yang ada, berarti suku kedua itu kan 3P ya. 3P per suku pertamanya 2 itu sama dengan suku ketiganya 18 dibagi dengan suku kedua, yaitu 3P. Nah, jadi dari konsep ini bisa kita kali silang. 3P kali 3P itu adalah 9P kuadrat. Dan 2 kali 18, tak usah kita cari, nanti kita coret dengan 9 ya. Nah, itu 9 dengan 18 bisa kita coret. Sehingga bisa kita dapatkan ketika 18 dibagi 9 itu adalah 2. Berarti P kuadrat itu sama dengan 4. Nah, jadi kalau bentuknya seperti ini, P kuadrat sama dengan 4, berapakah nilai P ketika dikuadratkan hasilnya adalah positif 4? Yaitu terdapat dua kemungkinan. Bisa jadi plus 2 atau bisa juga min 2 ya. Jadi plus minus 2. Atau kalau secara aljabar kita buat penjabarannya. Jadi artinya kan P kuadrat kurang 4 sama dengan 0 ya. Jadi konsep di sini biar tidak salah-salah ya. Karena masih banyak yang menganggap P itu hanya 1, yaitu 2 saja. Padahal min 2 juga bisa. Nah, dari sini bisa kita buat P kuadrat min 4 itu adalah P plus 2 dan dikali dengan P min 2 ya. Nah, sehingga akan terlihat jelas dari proses aljabar ini. Berarti P sama dengan min 2 atau P sama dengan 2 ya. Nah, jadi terdapat dua kemungkinan. Terdapat dua kemungkinan nilai P, yaitu positif 2 atau min 2. Tetapi di sini dikatakan suatu P itu adalah suatu bilangan non-negatif. Artinya nilai P yang harus kita ambil itu adalah 2 ya. Jadi nilai P adalah 2. Apakah nilai P2 itu sudah menjawab pernyataan pertama? Belum ya. Untuk pernyataan kedua sudah bisa nih. Nilai P merupakan bilangan prima ya. Ini benar. 2 merupakan bagian dari bilangan prima. Nah, kalau kita ingin mencari rasionya ya, berarti rasio itu bisa kita buatkan dengan P-nya itu 2, berarti 3 kali 2 ya untuk suku kedua. Yaitu U2 dibagi dengan U1. Suku keduanya itu artinya 3 kali 2 adalah 6, dibagi dengan suku pertama itu adalah 2. Berarti rasionya adalah 6 bagi 2 itu adalah 3 ya. Nah, rasionya itu 3. Sehingga untuk pernyataan pertama juga benar. Rasio barisan lebih dari 2 ya. Karena rasionya adalah 3. Jadi untuk pernyataan pertama juga benar. Lalu kita cek untuk pernyataan ketiga. Suku kelima lebih kecil dari perkalian suku kedua dan ketiga. Nah, kita cari untuk suku kelima, kita coba bersihkan dulu. Nah, jadi untuk mencari suku kelima, itu bisa kita gunakan AR pangkat 4 ya. Karena bentuk rumus UN suku barisan geometri adalah ARN pangkat 1 ya. Jadi kalau misalnya di sini 5, berarti R-nya berpangkat 4. Suku pertama kita itu adalah 2. Dikali rasio kita, rasionya adalah 3 ya. Berarti 3 pangkat 4. Jadi kalau suku kelima itu berarti 3 dikali 81 ya. Berarti 2, 16. 162. Sementara untuk perkalian suku kedua dan ketiga nilainya berapa? Nah, U2 kita itu adalah 3 kali P. Nilai P-nya adalah 2 ya, berarti 6. Dan suku ketiga kita itu adalah 18. Sehingga U2 dikali U3, 6 kali 18, berarti 48, 10 ya. Nah, kalau kita buat berarti kalau dari pernyataan ini, suku kelima itu 162 itu lebih kecil dari
perkalian suku kedua dan ketiga. Perkalian suku kedua dan ketiga itu adalah 108. Nah, apakah 162 itu lebih kecil dari 108? Ya, salah ya. Karena 162 itu haruslah lebih besar dari 108. Sehingga untuk pernyataan ketiga itu bernilai salah. Lalu, bisa kita buat yang pernyataan keempat, kita cek setiap suku selalu bernilai genap. Nah, jadi karena rumus UN dari geometri, UN itu kan AR pangkat N kurang 1 ya. Jadi kalau bentuk umumnya itu kita masukkan nilai A dan R, yang mana A kita itu adalah 2, dikali rasio kita itu adalah 3, pangkat N kurang 1. Nah, jadi dari bentuk ini, kan bentuk umum dari bilangan genap itu adalah 2 kotak ya. 2 kotak. Artinya, kalau selalu bisa kita buat dalam bentuk 2 kotak, maka ini adalah genap. Jadi kalau bisa kita tampilkan dalam bentuk 2 kotak ditambah 1, maka itu ganjil. Nah, jadi kalaupun ini kita jabarkan 2 dikali 3 pangkat N kurang 1, kalau kita jabarkan jadinya 2 dikali 3 pangkat N dibagi dengan 3 ya. Belum kita bisa tampilkan plus satunya kalau kita ingin menunjukkan dia ganjil. Nah, karena selalu berbentuk 2 kotak, maka bisa meyakinkan bahwa setiap sukunya itu selalu bernilai genap ya. Jadi dari sini pun terlihat jelas 2, kemudian 6, 18, dan seterusnya. Karena pengaruhnya ini ya, ada pengaruh 2 di depan ini menyebabkan selalulah bernilai genap ya, karena berbentuk 2 kotak. Sehingga untuk pernyataan keempat itu juga bernilai benar. Nah, ingat, hati-hati, yang ditanyakan di sini adalah yang bernilai salah. Berapakah banyak pernyataan berikut yang bernilai salah? Artinya yang salah hanya ada 1 di pernyataan ketiga. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini ada di option yang B, yaitu 1.